Halo, perkenalkan, saya Delila Memuna Yamita dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi, jurusan Public Relation yang akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Saluran Komunikasi dan Model Penerimaan serta Penggunaan Teknologi sebagai Penentu Adopsi Sistem Pembayaran Kartu Elektronik Jaklingko. Di era pandemi COVID-19, saluran komunikasi digital menjadi bagian penting dari strategi public relation untuk dapat memahami pola komunikasi dan mengubah perilaku audiens sesuai dengan tujuan PR yang dirancangkan, termasuk dalam mengkomunikasikan teknologi baru yang diharapkan dapat diadopsi oleh masyarakat. Inovasi teknologi baru seringkali mengalami gangguan pada proses transisinya ketika gagasan inovasi tidak dapat dipahami dan gagal dikomunikasikan ke lingkungan sosial. Kendala pada proses transisi teknologi juga menjadi fenomena pemerintah Provinsi Jakarta yang saat ini menerapkan kebijaksanaan sistem inovasi pembayaran moda transportasi berbasis non-tunai Jaklingko. Jaklingko merupakan sebuah sistem pembayaran kartu elektronik terintegrasi yang diharapkan dapat memudahkan pengguna dan mendorong peningkatan jumlah pengguna transportasi umum sehingga mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Program Jaklingko telah disosialisasikan sejak Agustus 2018 dan sejak diberlakukannya itu, kartu Jaklingko ini sudah terjual sebanyak 9.305, bahkan penjualan meningkat 3 kali lipat hingga mencapai 32.942 kartu pada Maret 2019 lalu. Namun, 73,92% kendaraan motor milik pribadi masih mendominasi lalu lintas di Jakarta, sedangkan pengguna moda transportasi umum hanya pada kisaran 20-30%. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa upaya peningkatan pengguna moda transportasi umum melalui pemberlakuan kartu elektronik Jaklingko masih harus terus dioptimalkan. Khususnya bagaimana gagasan inovasi pembayaran kartu elektronik Jaklingko dapat dipahami dan diadopsi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari peran saluran komunikasi dan model penerimaannya serta pengguna teknologi sebagai penentu adopsi pembayaran kartu elektronik Jaklingko dengan penggunaan pendekatan model teori Utaut dan teori difusi inovasi. Penelitian ini juga memahami konsekuensi tindakan pasca adopsi yang diukur melalui variabel intention to recommend untuk mengevaluasi keberhasilan adopsi pengguna kartu Jaklingko. Utaut atau Unified of Acceptance and Use of Technology Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa dalam penerimaan dan penggunaan teknologi setiap individu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adopsi yang didasarkan pada 1. Ekspektasi kinerja, 2. Ekspektasi usaha, 3. Pengaruh sosial, dan 4. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi. Diffusion of Innovation Theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana sebuah gagasan dan teknologi baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial melalui berbagai saluran komunikasi untuk melihat kesediaan seseorang mencoba suatu teknologi dan informasi baru. Memahami penerimaan dan penggunaan teknologi dan saluran komunikasi yang tepat sangat penting bagi praktisi PR untuk mengarahkan persepsi dan perilaku individu dalam membuat keputusan. Model dan hipotesis penelitian ini ada 7 variabel, yaitu di variabel pertama di communication channel atau saluran komunikasi, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, nilai harga. Dan variabel mediasi pada penelitian ini yaitu niat perilaku untuk mengadopsi yang akan berpengaruh pada niat perilaku untuk merekomendasikan. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan populasi siswa SMA pengguna transportasi umum dalam jangkauan area Jaklingko. Sampel pada penelitian ini 100 responden, analisis pada penelitian ini menggunakan structural equation modeling and partial least square. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian telah valid dan reliable. Dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian signifikan diterima. Maka, kesimpulan pada penelitian ini, saluran komunikasi dan model penerimaan serta penggunaan teknologi menentukan keberhasilan adopsi pengguna sistem inovasi berbasis teknologi. Saluran komunikasi menjadi penentu utama pada adopsi pembayaran moda transportasi Jaklingko. Keterlibatan saluran komunikasi yang tepat dalam mengkomunikasikan gagasan inovasi harus didukung dengan pemahaman aspek penerimaan dan penggunaan teknologi yang berbasis pengguna sehingga dapat memperkuat niat adopsi.
Kesimpulan kedua yaitu keseluruhan variabel yang diajukan sebagai prediktor terbukti sangat kuat, yaitu 92%, menjelaskan adopsi pengguna tag Jaklingko ini. Minat perilaku adopsi terbukti mempengaruhi niat perilaku merekomendasikan. Artinya, pengguna yang telah berminat untuk mengadopsi pengguna kartu Jaklingko akan cenderung memiliki minat juga untuk merekomendasikan sistem pembayaran tersebut. Rekomendasi penelitian. Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat mengoptimalkan dari adopsi pengguna kartu Jaklingko. Di antaranya, pengaruh niat untuk merekomendasikan dapat dioptimalkan dengan memberikan fasilitas yang kondusif dalam penyediaan sistem transaksi pembayaran. Kemudahan penggunaan sistem transaksi pembayaran akan meningkatkan niat dari pengguna. Konsistensi kinerja sistem transaksi pembayaran harus sesuai dengan yang ditawarkan, sehingga harga tidak lagi menjadi sensitif bagi pengguna. Penelitian ini memiliki keterbatasan temuan hanya pada studi adopsi sistem pembayaran kartu elektronik pada populasi yang diteliti, sehingga penelitian lebih lanjut pada populasi maupun sistem transportasi lainnya akan memperkuat pemahaman peran saluran komunikasi dan model penerimaan serta penggunaan teknologi sebagai penentu adopsi penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Sekian presentasi dari saya Delia Memunayamita. Terima kasih.